Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri adalah ketika kita mampu membeli rumah baru untuk keluarga. Beberapa masyarakat percaya rumah baru, apalagi rumah yang telah kosong, biasanya sudah menjadi tempat tinggal bagi makhluk tak kasat mata. Oleh karena itu, sebagai penghuni baru, kita dianjurkan untuk mengamalkan doa, berharap mendapatkan keberkahan, sekaligus memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan jin dan setan. Namun, selain doa, ada pula beberapa amalan yang dapat dilakukan ketika hendak menempati rumah baru. Lalu, apa saja amalan-amalan yang dapat dilakukan, dan adakah doa yang dapat diamalkan untuk menempati rumah baru? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Membaca surah Al-Baqarah. Saat menempati hunian baru, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membaca surah Al-Baqarah agar rumah tidak seperti kuburan. Rumah sebagai tempat tinggal yang dijadikan sebagai tempat ibadah, sebaiknya selalu lantunkan ayat-ayat suci agar terhindar dari gangguan setan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya segala sesuatu punya puncak, dan puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Dan sesungguhnya setan itu jika mendengar surah Al-Baqarah dibaca, maka ia akan keluar dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Hakim. Anjuran membaca surah Al-Baqarah ini sunnah dibaca baik ketika menempati rumah milik sendiri maupun rumah-rumah sewaan. Di dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat kursi, yang mana saat ayat kursi dibaca dalam rumah yang ditempati setan, maka setan tersebut akan keluar dari rumah. Luar biasanya ayat tersebut. Tak hanya di rumah yang dibacakan ayat kursi, keberkahan itu juga dapat dirasakan di rumah-rumah sekitarnya, sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu riwayat hadis. Siapa saja yang membaca ayat kursi setiap usai sholat, maka tidak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali kematian. Dan siapa saja yang membacanya tatkala mulai berbaring atau tidur, maka Allah akan memberi keamanan kepada rumahnya, rumah tetangganya, dan rumah-rumah lain di sekitarnya. Hadis riwayat At-Tabrani. 2. Membaca surah Al-Kahfi. Selain Al-Baqarah, amalan berikutnya yang dapat dilakukan saat masuk rumah baru ialah membaca surah Al-Kahfi. Surah dalam Al-Quran ini selain sebagai amalan, ia juga berfungsi sebagai doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu." Quran Surah Al-Kahfi ayat 39. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Syayyib, ia mengatakan bahwa bagi orang yang memasuki kebun atau rumahnya atau terheran dengan harta dan keluarganya, maka sebaiknya membaca doa tersebut, karena dengan membacanya maka nikmat yang ada di dalam rumah tidak akan buruk. Menurutnya, maksud dari ucapan Masya Allah la quwata illa billah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seorang hamba nikmat kebaikan terhadap harta, keluarga, dan anak, maka tidak ada cacat dalam nikmat tersebut selain kematian. 3. Membaca surah Al-Mu'minun.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim, dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 28-29. Dalam surah Al-Mu'minun tersebut dijelaskan bahwa rumah diibaratkan seperti kapal yang merupakan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, setiap orang yang menempati rumah baru sebaiknya bersyukur atas keberkahan dari Sang Pencipta yang sudah dititipkan kepadanya. Dalam membaca surah ini, sebaiknya diawali dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Bacaan ini dapat diamalkan selama 3 hari berturut-turut saat pagi dan sore hari. 4. Membaca surah Al-Ikhlas. Pilihan surah dalam Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai ucapan menempati rumah baru, yakni surah Al-Ikhlas ketika memasukinya. Di antara keutamaan membaca surah Al-Ikhlas ini adalah dijauhkan dari kefakiran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat hadis dari Jabir bin Abdillah. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad atau surah Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, maka kekafiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya." Hadis riwayat At-Tabrani. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa di antara keutamaan membaca surah Al-Ikhlas saat masuk rumah adalah diberikan kelimpahan rezeki. Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madini dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Jika kamu masuk rumah, maka ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam padaku dan bacalah Qul Huwallahu Ahad 1 kali." Lantas ia mengerjakan sebagaimana petunjuk Rasulullah. Tak lama kemudian Allah memberi banyak rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangganya. Doa menempati rumah baru. 1. Doa menurut hadis Abu Daud. Seseorang yang meminta kebaikan atas rumah dan tempat tinggalnya dapat melantunkan doa di bawah ini. "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu atas kebaikan rumah yang aku masuki dan kebaikan rumah yang aku tinggalkan. Dengan menyebut nama Allah aku masuk, dan dengan menyebut nama Allah aku keluar, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal." Hadis riwayat Abu Daud. Bertawakal bisa diamalkan dengan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saat hendak masuk ataupun keluar rumah, sebaiknya ucapkan doa minimal basmalah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Doa menurut hadis Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan bahwa saat memasuki rumah baru dan membaca doa tersebut, maka akan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa saja yang Dia ciptakan." Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang singgah pada suatu tempat, kemudian dia berdoa, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, niscaya tidak akan ada yang membahayakannya hingga dia pergi dari tempat itu." Hadis riwayat Muslim. Doa ini tidak hanya untuk menempati rumah baru saja, tetapi bisa juga digunakan untuk menempati rumah kontrakan untuk kurun waktu yang cukup lama. 3. Doa menurut hadis Anas bin Malik. Hadis dari Anas bin Malik tersebut memaparkan adanya doa menempati rumah baru di mana di dalamnya terdapat keluarga, harta, dan anak yang harus dijaga. Masya Allah, la quwata illa billah. Semua kehendak Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Hadis riwayat Anas bin Malik.
Sahabat, dengan membaca doa menempati rumah baru tersebut, seseorang tidak akan melihat sesuatu yang buruk, sehingga keluarga dan harta benda bisa selamat karena mendapat perlindungannya. Doa-doa ini juga dimaksudkan agar siapapun senantiasa bertakwa dan mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.